Award 2020 LPTK Universitas Muhammadiyah Gresik. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja. Semangat! Jangan lupa pakai masker ya. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam Bu. Oke, rajin-rajin sudah pada bangun ya, sudah siap. Sudah yang langsung datang. Saya buat kopi sekalian Bu. Oke. Kita tunggu ya teman-temannya untuk join ya, anak-anakku. Hari ini sehat semuanya. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah sehat. Nanti jangan malu-malu ya. Coba wajahnya dimunculkan ya. Nanti ada reward tersendiri, nanti saya catat siswa-siswa yang percaya diri, yang mau memunculkan wajah, karena selama ini masih pada gambar semua, belum berani untuk menunjukkan. Nah, kan sudah pada mandi pastinya ya. Mulai pembelajaran hari ini, marilah ada mungkin ya yang bisa membantu Bu Rosa untuk melaksanakan doa awal pelajaran. Nanti yang beragama Islam bisa sama-sama dipandu membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan doa awal pembelajaran. Siapa yang bersedia? Sebelum pembelajaran dulu. Sama berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. 19 per 1, gurunya 18. Berarti ada 17. Oh ini alhamdulillah. Hari ini banyak ya yang join di meet ini. Alhamdulillah senang sekali Bu Rosa. Ya. Oke, saya absen dulu ya anak-anak. Nanti Ya, Bu. sambil ngecek, jadi ketika saya baca namanya ini sambil ngecek apakah kalian bisa mendengar suara Bu Rosa dengan jelas, jaringannya bagus atau tidak, gitu ya. Oke, Adrian ada, Ini Fatur. Hadir, hadir. Bu. Alia ada, izin ya tadi ya. Anastasia izin juga. Arda Hadir. pinter. Rekor loh hari ini banyak yang join. Sebelumnya kita akan melakukan sugesti ke dalam diri kita sendiri bahwa itu suka matematika. Jadi silakan diulangi dalam bahasa kalian ya, dengan suara kalian bahwa aku suka matematika dan matematika itu adalah pelajaran yang mudah. Matematika. Oke. Dan Matematika itu
Nah, di sini Bu Rosa akan tampilkan sebuah video ya. Kenapa sih kita harus belajar persamaan kuadrat? Apa sih manfaatnya? Kemudian hubungannya apa dengan kehidupan kita sehari-hari? Adalah manfaatnya Oke, kita di bidang militer. Di bidang apa ini? Militer digunakan untuk apa, anak-anak? Si di mana peluru arti Bisa menghantam bumi atau target ketika ditembakkan dari meriam. Jadi ini bentuknya adalah bentuk parabola ya, bentuknya kurvanya seperti ini. Nah, ini nanti belajarnya pakai persamaan kuadrat. Jadi kalau misalkan kuadrat digunakan oleh pembuat mobil untuk menentukan berapa banyak dan jenis rem yang diperlukan untuk menghentikan mobil. Kita sudah belajar kan ya iya. materi tentang persamaan kuadrat. Saya lanjutkan lagi sharing PowerPoint-nya. Nah, ingat lagi materi kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, di situ kita sudah belajar apa saja? Mulai dari Bentuk kurung persamaan kuadrat, menemukan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu membahas metode pengangkatan, metode melengkapkan kuadrat bentuk sempurna, dan rumus ABC. Oke, ada syarat di sini hanya tidak boleh sama dengan 0 untuk bentuk persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c. Oke, kalau hanya 0 itu apa ya? Kalau hanya 0, ini 0. Nah, berarti kan nanti ketemunya gimana? 0 kali x kuadrat gitu kan ya? Iya. Kalau 0 kali x kuadrat ini hasilnya berapa? 0 kali akar hasilnya? 0. Kuadratnya ini gimana? Kuadratnya ini hilang kan ya? Kalau ini hilang, nah, kalau ini hilang berarti dia bentuknya persamaan kuadrat atau bukan? Bukan. Tahu? Masih ingat tidak bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat? Nah, mungkin ada yang membantu. Yuk, untuk soal yang pertama saya akan catat namanya di sini untuk yang bisa menjawab. Oke, x kuadrat plus 7 sama dengan 0. Berarti akar-akarnya berapa? Saya bagi faktorkan ya anak-anak ya. Jadi gini kan. Nah. Ya, Bu. Bentar, Bu. Oke, silakan. X aku. Min 7. 7 ya, pintar. Min 7 terus min 7-nya Min 7 terus plus 6 ya enggak? 7 faktornya. 7 itu berarti angkanya yang dikalikan berapa kali berapa? Kalau dikalikan 1 dikali 7. Dari angka ini kita pilih tandanya sedemikian hingga kalau digunakan hasilnya berapa? Plus 6. Oke, berarti tandanya berapa di sini? Oh iya, baru Sudah. Oke. Next. Nah, ini yang kedua saya minta tolong. Siapa yang bisa memfaktorkan ini? Ayo. Kuadrat. Silakan dihitung. Firman. Negatif 4,4, Bu. Oke, pintar. Jadi untuk x kuadrat min 16 ketemu x-nya adalah negatif 4 dan pembelajaran kita pada hari ini. Sudah terlihat? Oke, saya nggak full screen ya, biar saya juga bisa lihat. Besar aja, Bu. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah nanti kita akan berdiskusi ya
Melalui kegiatan diskusi, peserta didik nanti mampu merancang unsur-unsur yang diketahui dari permasalahan terkait persamaan kuadrat dengan penuh tanggung jawab. Jadi nanti ada permasalahan di LKPD yang akan diminta menentukan unsur-unsur apa saja yang diketahui dari permasalahan tersebut. Kemudian melalui kegiatan nanti setelah kalian menemukan unsur-unsur dan berdiskusi, maka kalian melakukan presentasi. Melalui kegiatan presentasi, nanti peserta didik mampu menyajikan model matematika. Kemudian mampu juga menentukan langkah-langkah penyelesaian masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Kemudian juga kalian kegiatan kita pada hari ini nanti ada pendahuluan. Pendahuluannya ya ini. Kita akan berdiskusi materi awal, kemudian LKPD-nya bagaimana, kemudian silakan kembali ke dalam kelompok WA untuk mendiskusikan LKPD, melakukan persiapan untuk berdiskusi, kemudian dilakukan presentasi. Dan jangan lupa nanti di akhir pembelajaran, kita akan melakukan evaluasi. Oke, dari sini adakah yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjut pada materi aplikasi persamaan kuadrat? Silahkan jika ada yang bertanya. Pak, LKPD-nya di GC gak, Bu? Oh iya, jadi LKPD-nya kan Bu Rosa sudah tampilkan di GC, ada di Google Classroom kita ada. Kemudian semalam juga Bu Rosa sudah tautkan juga di grup WA gitu ya. Nanti ada Syifa, Tasya, Izul, Asma, Khairul, dan Fitra. Nanti di scroll lagi di grup WA maupun di GC untuk kalian ingat kelompok-kelompok dalam kelompok 1 sampai dengan kelompok 6 gitu ya. Ini silakan disimak. Nanti jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Oke, aplikasi persamaan kuadrat. Jadi Bu Rosa sudah tautkan juga modul aplikasi persamaan kuadrat di Google Classroom dan juga di grup WA kemarin. Itu harapannya kalian sudah mempelajari sebelum kita meet seperti ini. Oke, saya bahas dulu. Di salah satu modul di modul itu salah satu contohnya itu adalah ini. Silakan dibaca. Ada yang bisa bantu baca? Persamaan kuadrat. Selembar karton berbentuk 4 persegi panjang akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara membuang persegi seluas 2 kali 2 cm. Persegi. Pada masing-masing pojok persegi panjang tersebut, panjang bidang alas kotak adalah 4 cm lebih besar dari lebarnya dan volume kotak itu 90 cm persegi. Maka tentukan panjang dan lebar alas kotak tersebut. Pertama adalah ada selembar karton berbentuk 4 persegi panjang akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara membuang persegi kita tentukan unsur-unsur apa saja yang diketahui di soal. Nah, ini ada gambarnya. Jadi kotak tadi digambar, dibuat sketsanya. Sketsanya nanti seperti ini. Coba kita analisis ya, apa yang diketahui. Kan kotaknya berbentuk persegi panjang. Kalau persegi panjang sama lebarnya bagaimana? Sama atau berbeda? Beda. Kalau dia berbeda, dia berbeda berarti di sini dimisalkan panjangnya X, berarti nanti kita misalkan panjangnya jangan X lagi, tapi huruf yang lain. Misalkan Bu Rosa di sini pakai X dan Y. Apa Bu? Kak Mika? Kalau Bu Rosa kecepatan bilang ya. Bu Rosa kalau udah asik langsung cet gitu. Iya, Bu. Nah, panjang alasnya X. Lebarnya Y. Kemudian diketahui juga unsur yang diketahui ada volume kotak. Jadi kotak ini ada volumenya 90 cm pangkat 3. Jadi kalau diberdirikan ya, itu kotaknya ya. Misalkan ini kan selembar ini ya. Itu kan diambil misalkan ini digunting sejauh 2 cm. Kelihatan nggak saya praktekkan ini? Menobeknya. Ya, Bu. Itu ya. Nah, ini loh. Ini 2 cm, ini 2 cm. Ini kan kalau diberdirikan kelihatan nggak? Nah, kalau diberikan seperti ini, dia nanti berdirikan ke 4 sisi, dia jadi kotak. Iya nggak? Kelihatan nggak? Gini ya.
Gini ya? Kelihatan nggak? Oh, kayak gitu juga, Bu. Iya, iya. Kelihatan nggak? Gimana nih? Kelihatan. Gini ya, Oh, kelihatannya. aman, Bu. Oke. Kan kalau ujung-ujungnya disobek atau dipotong, dia nanti jadi berdiri jadi kotak. Berdiri. Kemudian di soalnya diketahui bahwa panjangnya 4 lebih daripada lebar. Berarti 4 ditambah dengan lebar. Panjangnya X, lebarnya Y, artinya 4 X sama dengan 4 ditambah dengan Y. Nah, yang ditanyakan di soal adalah berapakah panjang dan lebar alas kotaknya. Nah, gimana jawabnya? Langkah pertama, ya. Berarti dari situ yang diketahui kan volume ya, Nak ya. Volume kotak, kotaknya berbentuk balok, berarti volumenya adalah rumusnya volume balok. Panjang kali. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjang kali lebar kali tinggi itu nilainya sama dengan 90. Oke, ambil sambil itu ya. Baterainya habis sambil dicas. Meledak nanti, Bu. Meledak. Oke, nanti habis ini kita meet-nya selesai sambil dicas ya. X kali Y, panjangnya X, lebarnya Y, tingginya 2. Itu ketemu sama dengan 90. Tinggal dimasukkan ya. Selanjutnya, nah, 2-nya hilang kemana ini? 90 bagi 2. Pinter, Fitri ya suaranya. Oke, pinter nak. 9 kali 2. 90 dibagi 2 nak. Ini jadi 2-nya ini. 2-nya itu pindah. 9 kali Bukan 5, pindah, 45. berbagi ya. Ini nak. Ini. Ini ke sini. Panjangnya 9, Jadi kan, lebarnya 5. 90 dibagi 2. Gimana? Ada yang bilang apa tadi? Panjangnya 5. Panjangnya 9, lebarnya 5. Oke, kita cek ya. Nanti di akhir soal ini. Sama nggak jawabannya? Jadi tadi X-nya Nggak X, paham loh. Y-nya adalah X min 4. Ya, X min 4 dari mana? Dari sini nak. Oke. Tadi kan Y-nya sama dengan X ditambah 4 gitu kan ya? Iya. Oh, lebarnya keliru ini. Ya baik. 9. Bentar. Y sama dengan X. Bukan, tadi berapa? Coba go to slide 11 tadi. Nah, ini loh. X sama dengan 4 ditambah dengan Y. Berarti Y-nya berarti Y-nya sama dengan ini pindah ke sini. Ya. Berarti kedua ruas dikurangi dengan 4 atau ini pindah ke sini. X min 4. Itu ya. Itu nih masuk. Oke, next. Slide selanjutnya. Ini abaikan ya. Tipu. Ini salah. Oke. Astagfirullah. Berarti ini dikalikan X kali X pangkat 2. X kali min 4, min 4X. 45 pindah ke sebelah kiri jadinya min 45. Maka diperoleh. Nah, inilah yang dinamakan sebagai model persamaan kuadratnya. Yaitu X kuadrat min 4X min 45 sama dengan 0. Ya. Selanjutnya difaktorkan. Faktornya kalau dikalikan 45, kalau dijumlah min 4, berarti X min 9, X plus 5. Berarti X-nya yang ini ketemu 9, X yang ini ketemu negatif 5. Dari sini, panjang tadi kan X ya nak ya. Berarti kita tentukan X-nya itu yang mana? Yang 9 atau yang negatif 5? Kira-kira yang mana? Kalau panjang. Panjang boleh negatif nggak? Panjang boleh negatif nggak? Ada nggak? Nah, ya, berarti Firman bisa memprediksi ya. Nah, itu untuk soal yang sederhana. Oke, dari contoh soal ini adakah yang ditanyakan anak-anakku? Sebelum saya lanjutkan. Yang ditanyakan saya lanjutkan ya. Gimana? Ya.
Oh, lanjut. Paham kah ini? Untuk contoh soal ini paham anak-anak? Paham, Silakan, paham. Pak. Ini yang harus kalian kerjakan setelah ini didiskusi ya. Nah, ini ada kata bijak. Jika kau tak sanggup menahan lelah karena belajar, maka kau harus sanggup menahan derita karena kebodohan. Jadi harus semangat Makanya ya, belajar bagaimanapun kondisi kita, ya kita harus tetap belajar. Permasalahan 1. Sebuah lapangan berbentuk persegi panjang diketahui panjangnya 2 kali dari lebarnya. Pada tepi sebelah luar sisi lapangan tersebut dibuat jalan yang lebarnya 2 meter. Jika luas seluruh jalan yang diarsir pada gambar adalah 128 meter kubik persegi maka luas lapangan tersebut adalah Kesalahan pertama. Nah, itu ada gambarnya juga di LKPD yang saya sharing itu. Di situ ada lapangan, di situ ada jalannya ya, lebarnya 2 meter. Kemudian berarti daerah yang diarsir ini adalah 28 meter persegi. Berapakah luas lapangan tersebut? Nanti kalian diskusikan bersama anggota kelompok untuk menentukan luas. Kaila ada, Kaila? Permasalahan 2. Carilah sebuah permasalahan aplikasi persamaan kuadrat baik dari buku cetak maupun media online yang belum tertulis pada LKPD dan modul yang Bu Rosa berikan. Kemudian tuliskanlah penyelesaian permasalahan tersebut untuk dipresentasikan di depan kelas. Oke. Ada yang bisa jelasin nggak maunya soal ini bagaimana? Ada. Saya Bu. Jadi kita disuruh nyari di internet itu apa namanya? Aplikasi persamaan kuadrat. Bisa nyari di buku cetak atau di internet yang belum Ya. Jadi satu kelompok cari satu soal beserta jawabannya aja. dan memberi jawabannya. Jadi nanti presentasikan soal dan penyelesaiannya gitu ya. Nah. Per kelompok Kak Bu. Iya dong sayang, per kelompok ya. Kan ada 6 kelompok nanti. Jadi ada 6 kesalahan gitu ya yang bisa diselesaikan. Untuk selalu bekerja sama dalam kelompok penuh dengan tanggung jawab. Kemudian nanti presentasi harus dengan penuh kelompok. Kan bekerja kelompok Bu Rosa pantau lewat grup WA kelompok kalian yang ada 6 itu 20 menit ya. 20 menit ya. Nanti kan cuma 2 soalnya. Soal kan itu ya. Habis itu setelah 20 menit silakan. Untuk meet yang pertama ini Bu Rosa bisa akhiri ya, silakan nanti kerjakan dalam kelompok. Bu Rosa pantau di WA-nya. Nanti jika ada permasalahan silakan didiskusikan di sana. Ya. Oke, anak-anak bisa saya akhiri ya. Untuk meet yang hari ini, nanti kita lanjutkan lagi 20 menit kemudian. Saya akhiri pertemuan meet yang kali ini, silakan live dulu untuk berdiskusi di dalam kelompoknya masing-masing. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan kesepakatan di meet yang kedua ini, setelah kalian berdiskusi di dalam kelompok masing-masing, maka sekarang adalah saatnya untuk presentasi. Dimulai dari kelompok 1 ya. Nanti kelompok 1 bisa presentasi soal nomor 1. Gitu ya. Oke, kelompok 1 sudah siap. Kelompok 1 ini anggotanya Syifa, Tasya, Izul, Asma, Hoirul, dan Fitra. Untuk kelompok 1, siapa yang akan mewakili? Oke, Syifa sayang. Jangan lupa di-unmute ya. Bisa menampilkan layar? Bisa. Oke, pintar. Silahkan ditampilkan jawaban soal nomor 1 terlebih dahulu. Nanti kelompok yang lain disimak ya. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ada ya? Bisa ditambah mungkin zoom-nya? Diperbesar Udah Bu, nggak bisa. Udah paling. sudah besar. Oke. Ya sayang ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi di sini saya Asyifatul Kamalia dari kelompok 1 ingin membahas soal nomor 1. Jadi yang pertama itu tadi sudah Ibu kasih lihat ya soalnya sebelumnya. Ini adalah cara mengerjakannya. Jadi diketahui misal panjang lapangan itu ditandai dengan huruf P dan lebar lapangan ditandai dengan huruf L. Di sini P sama dengan 2 dikali L. Luas jalan sama dengan 128 meter persegi. Ditanyanya luas lapangannya. Berdasarkan gambar, maka AB sama dengan 2L ditambah 2 ditambah 2. AB sama dengan 2L ditambah 4. Karena tadi 2 ditambah 2 jadinya 4. Jadi 2L ditambah 4. BC sama dengan L ditambah 2. L ABCD sama dengan AB dikali BC. Jadi L ABCD sama dengan 2L ditambah 4 dikali L ditambah 2. L ABCD sama dengan 2L pangkat 2 ditambah 8L ditambah 8. L lapangan sama dengan P dikali L. L lapangan sama dengan 2L dikali L. L lapangan sama dengan 2L pangkat 2. L jalan sama dengan L ABCD dikurang L lapangan. Jadi 128 sama dengan 2L kuadrat ditambah 8L ditambah 8 dikurang 2L kuadrat. 120 sama dengan 8L. L sama dengan 120 dibagi 8 sama dengan 15. Jadi lebar lapangan adalah 15 meter. L lapangan sama dengan 2L kuadrat sama dengan 2 dikali 15 pangkat 2. Jadi, luas lapangan itu adalah 450 meter persegi. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagaimana untuk kelompok yang lain? Berikan tanggapan dari jawaban kelompok 1. Gimana? Apakah sama atau gimana nih? Atau ada dari kalian yang beda cara mengerjakannya? ya? Kelompok 1 memberikan jawaban yang betul sesuai dengan prosedurnya sama, sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD juga sama, yaitu ketemu bahwa luas lapangannya adalah 450 meter pangkat 2. Silahkan soal nomor 2. Ya, Bu. Siapa yang presentasi ini? Cover sebuah buku diperlukan kertas berbentuk persegi panjang dengan selisih panjang dan lebarnya adalah 7 cm serta memiliki luas 450 cm persegi. Hitunglah panjang dan lebar cover buku itu. Misalnya buku adalah X ya, makanya bangun X 7 turun cm. Cover buku sama dengan panjang dan lebar. 450 sama dengan X, bangun X 7 turun maka X sama 2 kurang 7-nya, kurang 450 sama dengan 0. Bangun X sama dengan turun, kurang X minus 1 turun sama dengan 0. X sama dengan 15 atau X sama dengan 21. 16 yang pun menunjukkan dengan negatif. Sehingga dipakai X sama dengan 21 sehingga lebar buku kurang X. X sama dengan 21 sehingga lebar buku X minus 7 kurang dengan 1, 37 sama dengan 15 dari 7. Kayak contoh bukunya dulu, Bu. Oh iya, covernya. Panjangnya X, lebarnya X min 7 gitu ya? Dan seterusnya. Disuruh nyari luasnya. Ya, nanti akan ketemu bentuk persamaan kuadrat ya. Karena di situ X-nya berpangkat berapa kalau persamaan kuadrat? Pangkat? Pangkat 2 ya. Tolong Ivani. Oke, terima kasih ya untuk presentasi dari kelompok 2. Selanjutnya adalah dari kelompok 3. Silahkan kelompok 3. Ini kelompoknya Fitri, Mutia, Agil, Sinta, Adrian. Siapa yang akan presentasi? Oke, silakan dipresentasikan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya ingin membahas tentang soal dari kelompok 3, yaitu ini langsung jawabannya ya.
Yaitu jumlah dua bilangan sama dengan 30 jika hasil kali kedua bilangan itu sama dengan 200, tentukan bilangan tersebut. Jawab, misalnya bilangan-bilangan itu adalah X dan Y, maka X plus Y sama dengan 30 atau Y sama dengan 30 min X. Berdasarkan ketentuan dalam soal, kita peroleh hubungan sebagai berikut. X kali Y sama dengan 200 sama dengan X 30 min X sama dengan 200 sama dengan 30X min X kuadrat sama dengan 200. X kuadrat min 30X plus 200 sama dengan 0. X min 10 kali X min 20 sama dengan 0. Sama dengan X sama 10 atau X sama dengan 20. Untuk X sama dengan 10, peroleh Y sama dengan 30 min 10 sama dengan 20. Untuk X sama dengan 20, diperoleh Y sama dengan 20 min 10 sama dengan 10. Jadi, bilangan yang dimaksud adalah 10 dan 20. Oke. Sekian, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Dari yang ditampilkan ini, coba apa dari kelompok lain tentang hasil dari yang ditemukan kelompok 3, baik dari penulisan maupun soalnya gimana? Kok berusaha menemukan sesuatu? Coba yang lain, diteliti lagi ini tampilan dari yang ditemukan oleh kelompok 3. Ada nggak yang memperhatikan itu penulisannya? Saya tidak perhatikan, saya. Perhatikan, coba dilihat lagi. Buat saya itu sebentar, Bu, Mas Akmi. Bentar. Ya. Itu X2 atau X kuadrat? Nah, gimana untuk kelompok 3 tanggapannya? X kuadrat itu. Nah, berarti harusnya nulisnya bagaimana? Udah pin. Bukannya kalau X kuadrat, duanya harus di atas, di bagian atas ya? Nah, oke. Gimana tanggapannya kelompok 3? Kelompok 3, tolong ditanggapi. Itu katanya kelompok 1 bilang bahwa kalau harusnya ini X kuadrat, maka di atas. Gimana? Setuju nggak kelompok 3? Iya. Oh iya, jadi Iya, tadi itu siapa sih yang nulis? Mutia yang nulis. jangan pakai nyala-nyalain karena kerja kelompok ya. Oke, jadi nah itulah perlunya kenapa kita harus bekerja dalam kelompok ya anak. Karena misalkan ada kesalahan dalam satu kelompok, ada yang mengingatkan baik penulisan maupun jika terjadi kesalahan menghitung gitu ya. Sudah tiba di akhir pembelajaran. Tadi kita sudah belajar tentang soal yang ada di LKPD nomor 1, kemudian kelompok 2 dan kelompok 3 sudah menampilkan penemuan soal yang terkait dengan aplikasi persamaan kuadrat dari internet maupun dari buku. Maka untuk selanjutnya adalah silahkan di antara kalian bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ini, saya akan bacakan ya. Berikut ini adalah langkah-langkah menyelesaikan persoalan matematika yang berbentuk persamaan kuadrat. Misalkan bilangan dalam soal cerita dalam variabel tertentu, misal X atau Y. Ubah kalimat dalam soal cerita jadi persamaan matematika, tentukan akar dan persamaan yang terbentuk dari langkah-langkah selesaikan permasalahan yang diberikan. Oke. Oke. Terima kasih ya Firman ya sudah bantu memberikan kesimpulan pada kegiatan kita pada hari ini. Gimana yang lain? Jadi langkah-langkah penyelesaian persamaan kuadrat itu tadi seperti yang disebutkan oleh Firman bahwa kita misalkan dulu, habis dimisalkan pakai huruf ya, bisa X, Y, A sampai Z boleh. Iya. Biasanya yang tadi dipakai itu pakai huruf X sama Y. Kalian seneng apa sih yang mengalami kendalanya di mana, kemudian suka di mana gitu, mungkin ada yang bisa kasih. Oh, Siva dulu. Siva mau Kendalanya apa? di jaringan, Bu. Oh iya jaringan. Kalau Siva mau bilang apa?
Silakan Syifa. Oke, jadi kan kita di sini melakukan pembelajaran bisa melalui diskusi. Nah, dari diskusi ini tuh kita bisa senangnya karena dengan cara berdiskusi itu kita bisa bertukar pikiran. Jadi dari teman satu ke teman yang lain. Jadi satu kelompok itu bisa bertukar pikiran. Pasti beda-beda dong pemikirannya. Dan terus yang kedua, biasanya kan ibu juga pakai media YouTube kan, dimana kita bisa milih video pembelajaran yang menurut kita itu bisa mudah untuk dipahami. Gimana yang lain? Kendalanya apa sih kalau belajar daring kayak gini tuh gitu? Biasanya jaringan. Jaringan. Iya Bu, jaringan. Iya, jaringan ya. Jaringan sama ada lagi sih Bu, kayak kerja sama antar kelompok, antar anggota kelompok. Jadi kadang tuh ada yang nggak mau gitu. Itu sih kayak salah satu kendala kalau misalnya ngelakuin diskusi gitu. Bener ya. Jadi ketika diskusi itu ada yang nggak join gitu ya, ada yang nggak mengerjakan gitu kan, karena entah disuruh orang tua pas di rumah atau pas jaringannya juga jelek. Enggak mungkin. Link evaluasi pembelajaran ya. Halo, saya mau dulu aja ya. Weh, tolong dengerin dulu. Oke, sudah saya mau di chat juga untuk link evaluasinya. Nanti juga saya letakkan di di grup WA juga. Nanti setelah ini silahkan mengerjakan evaluasi di Google Form, langsung dikumpulkan ya. Kita semua sudah bekerja keras ya hari ini, sudah belajar dengan sangat maksimal, dan ada kelompok tadi, kira-kira tadi kelompok berapa yang patut mendapatkan penghargaan aplaus dari kita? Kira-kira menurut kalian kelompok berapa? Oke. Kelompok 1 bagus semua sih. Kelompok 1 lengkap ya jawabnya. Kelompok 2 Kelompok 2 karena mereka fight cuma berdua, semangatnya luar biasa ya. Jadi kasih tepuk tangan untuk kelompok kita semua ya. Untuk diri kita semua. Ya, kita sudah bekerja keras dengan luar biasa. Dan untuk materi selanjutnya anak-anak, karena besok sudah UAS ya, selamat belajar untuk mempersiapkan kegiatan UAS kita minggu depan ya. Jika ada pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti, silahkan melakukan konsultasi kepada Bu Rosa. Selanjutnya, jangan lupa di modul yang Bu Rosa berikan pada kalian semua itu ada soal-soal evaluasi sebagai bentuk latihan mandiri kalian ya. Silakan dikerjakan, di situ juga sudah ada pembahasan dan kuncinya. Tapi kalau kalian misalkan nggak mengerti dengan kunci maupun pembahasannya, nanti kita bisa sharing sama di akhir pembelajaran. Semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini berkah untuk kita saat ini, mendapatkan pahala, dihitung sebagai amal kebaikan untuk kita semua ya. Silahkan, ada yang pimpin doa anak atau ditunjuk? Faras nggak ada ya Pak Ustadz? Siapa itu pimpin doa? Oh, Cokro. Oke, Cokro. Cokro. Silakan berdoa Cokro, pimpin doanya. Anakku ganteng. Oh iya. Ganteng. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran alangkah baiknya berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Oke. Terima kasih untuk kerjasamanya hari ini, untuk semangat dan passion yang kalian berikan, itu memberikan semangat tersendiri buat saya untuk terus mengajar dan berkarya ya. Selamat melanjutkan kegiatan selanjutnya. Jangan lupa evaluasi, jangan lupa bantu orang tua yang ada di rumah di kegiatan, dimaksimalkan. Apa sayang? Apa Cokro? Oh iya, Cokro ini rajin banget kalau bantuin orang tua, saya tahu sendiri ya. Oke, Bu Rosa akhiri ya anak-anakku semua ya. Saya akhiri kegiatan pada hari ini. Silahkan melanjutkan kegiatan dan aktivitas di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.